Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Halo anak-anakku yang super kreatif, bertemu kembali dengan Miss Hani Yusliani di sini di kelas online hari ini. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang energi, hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan mengucapkan bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, nah yang ibu sebut namanya, kalian boleh mengungkapkan perasaan kalian pada pagi hari ini ya. Contohnya seperti kalian sedang gembira, kalian sedang senang, kalian sedang sedih, kalian sedang lapar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Berkibarlah Benderaku. Kita bernyanyi bersama yuk. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau benar pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibar Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Apakah ada yang masih ingat? Ya, betul, tentang energi. Lalu, energi apa saja sih yang sudah kalian pelajari? Energi kinetik, energi listrik, energi panas, wah banyak sekali ya. Lalu untuk energi panas ini digunakan untuk apa? Ayo. Oke, betul, untuk menjemur pakaian. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gaya dan pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Nah, dari kalian apakah ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan gaya? Lalu jenis-jenis gaya itu apa saja ya? Nah, untuk mempelajari itu, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Dengan mempelajari gaya ini, anak-anakku yang hebat dan juga kreatif nanti dapat menggunakannya di kehidupan sehari-hari yang sangat bermanfaat. Baik, pada hari Minggu kemarin, Miss menghadiri acara ulang tahun anak teman ibu yang bernama Gabriel. Di sana banyak sekali dekorasi, contohnya seperti balon, lalu ada pita, lalu ada banyak makanan. Nah, di sana sembari Gabriel menunggu teman-temannya datang, ia menyandarkan badannya ke arah belakang dekorasi yang ada balon, pita, dan lain sebagainya. Nah, tanpa disadari terjadi pergesekan antara rambut Gabriel dan juga balon ini. Pada saat Gabriel maju, wah rambutnya terangkat ke atas. Nah, menurut anak-anakku, itu apa ya penyebabnya? Nah, adakah hal yang menyebabkan rambut dari Gabriel ini berdiri dan terangkat ke atas? Wah, bagus-bagus sekali ya jawabannya. Namun, jawaban mana yang paling tepat? Oke, mari kita lakukan praktik untuk mengetahui jawaban yang paling tepat. Sehingga nanti di akhir saat kalian sudah melaksanakan praktik ini, kalian mengetahui jawaban mana yang paling tepat. Mari kita mulai praktiknya. Miss bagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-4 orang. Lalu Miss bagikan LKPD-nya yang berisikan langkah-langkah, lalu juga ada alat dan bahan, dan juga ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab selama kalian melakukan praktek ini. Nah, untuk waktunya kalian mau berapa menit nih? 10 menit? Oke, kita mulai 10 menit dari sekarang. Jangan lupa untuk berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya ya.
Wah, keren sekali ya praktiknya. Boleh kelompok yang lain berkomentar terkait hasil presentasi pada kelompok ini? Sangat bagus ya, karena prakteknya itu sudah berhasil. Tadi seperti balon sudah mengangkat kertas ya. Lalu juga sedotan yang sudah digosokkan menggunakan tisu sudah mendorong sedotan yang lain. Oke, itu sudah betul. Nah, namun ada yang tahu gaya apa ya yang dihasilkan dari gesekan itu? Nah, nanti kita akan mengetahuinya ya. Nah, sekarang karena kelompok ini sudah berhasil mempresentasikannya, Ibu akan memberikan reward. Baik, dari hasil praktik tadi, kita dapat melihat balon yang digosokkan ke rambut itu dapat menarik potongan kertas kecil-kecil, yang mana itu dapat diartikan sebagai terjadi tarikan ya. Nah, lalu tadi ada sedotan yang digosokkan dengan tisu yang dapat mendorong sedotan yang lainnya, yang mana itu terjadi suatu dorongan. Nah, maka dari itulah itu arti dari sebuah gaya. Maka dari itu, gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda ya. Jadi mengerti sekarang pengertian dari gaya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari gaya ya. Yang pertama ada gaya listrik, lalu ada gaya magnet, lalu ada gaya gravitasi, ada gaya pegas, ada gaya gesek, dan juga ada gaya otot. Nanti kita bahas satu persatu ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga. Nah, ada sifat-sifat gaya. Gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya juga dapat mengubah arah benda, mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Seperti tadi contohnya, balon yang digesekkan kepada rambut itu dapat membuat kertasnya bergerak ya, bergerak naik ke atas. Lalu sedotan juga dapat menggerakkan sedotan yang lainnya ya. Lalu ada juga nih gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, tadi kan asalnya sedotannya tidak bergerak diam karena sudah digesek gitu ya. Sedotannya menjadi gerak dengan cepat ya. Oke, selanjutnya nah, kita akan membahas gaya listrik. Nah, apa sih gaya listrik itu? Gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik. Apakah listrik dapat terlihat? Oke, tidak kasat mata ya, tidak bisa dilihat secara langsung gitu. Nah, gaya listrik ini tuh timbul di antara dua buah benda tanpa harus saling bersentuhan. Nah, gaya listrik merupakan contoh dari jenis gaya tak sentuh. Nah, oke, kita lihat contoh-contoh dari gaya listrik atau jenis dari gaya listrik. Nah, ada gaya listrik statis dan juga ada gaya listrik dinamis. Nah, tadi yang sudah kita praktikan itu adalah contoh dari gaya listrik statis. Tapi apa sih Bu gaya listrik statis dan dinamis itu? Nah, gaya listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam, tidak ada alirannya. Dan nanti setelah dilakukan gaya, nanti aliran listriknya itu tiba-tiba menghilang setelah gayanya sudah tidak digunakan atau tidak dipraktikkan lagi. Nah, tadi sedotan yang sudah digesek, saat sudah dilakukan, lama-kelamaan sedotannya akan menjadi diam kembali ya. Nah, lalu ada contoh gaya listrik statis tadi ya, balon yang digesek-gesekkan kepada kertas, itu kertasnya menjadi terangkat ya. Lalu tadi pada saat percobaan yang pertama itu ada balon dapat mengangkat rambut ya, rambutnya jadi terangkat. Nah, lalu tadi juga ada sedotan dapat memajukan sedotan yang lainnya ketika digesekkan dengan tisu. Lalu ada lagi penggaris yang digesekkan kepada rambut itu dapat mengangkat potongan kertas-kertas kecil sama seperti balon tadi. Baik, jadi hari ini anak-anakku yang pintar dan cerdas sudah mempelajari apa saja ya? Gaya, oke betul, gaya tadi apa? Tarikan dan dorongan terhadap suatu benda. Lalu gaya yang tadi dipraktikkan apa? Gaya listrik statis ya. Gaya listrik statis itu apa? Gaya listrik yang tidak mengalir atau diam. Contohnya apa? Balon yang digesekkan ke rambut dapat menarik
kertas. Lalu tadi sedotan ya, sedotan yang digosokkan dengan tisu dapat mendorong sedotan yang lainnya. Oke, betul. Nah, jadi apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, apa sih yang membuat kalian tertarik pada pembelajaran hari ini? Ada praktiknya ya, oke. Jadi kalian lebih memahami. Nah, karena kalian sudah paham, nah sekarang kita akan mencoba ya soal evaluasinya, yang kalian bisa men-scan barcode di atas ini ya. Oke, silakan untuk men-scan barcodenya. Wah, anak Miss pintar-pintar ya. Tadi nilainya pada besar-besar. Berarti kalian sudah memahami materi ini. Nah, agar kalian lebih paham, Miss memiliki sebuah lagu mengenai gaya listrik statis ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan terhadap suatu benda yang berbeda jenisnya. Pertama, gaya listrik, statis dan dinamis. Apa itu? Yuk kita pelajari. Statis yaitu diam dan dinamis bergerak. Contoh listrik statis, balon digosok ke rambut. Balon mengangkat kertas yang berukuran kecil. Aku senang belajar gaya listrik. Yeay! Oke. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi gaya magnet. Nah, setelah kita belajar bersama dan praktik hari ini, bagaimana sih perasaan anak-anak Miss hari ini? Mari kita pilih salah satu ekspresi di atas. Apakah kita bahagia? Apakah kita senang, sedih, atau marah? Mari kita lingkari. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran online hari ini sudah selesai. Sebelum Miss menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbilalamin. Amin. Nah, Indonesia negara hukum, warganya harus patuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.